Selamat malam untuk Bapak dan abang-abang asisten jurusan kami. Perkenalkan kami dari PER 21. Eh, dengan saya sendiri, Grace Theodora dengan NIM 12 S23043 dan ini rekan saya. Perkenalkan, saya Preti Maria Purba dengan NIM 12S23042. Dan untuk video kali ini kami akan memaparkan atau mempresentasikan mengenai praktikum kami terhadap T05 yaitu untuk program Freebase. Nah, untuk pada soalnya diberitahu bahwa aplikasi penjualan buku besutan Ucok dan Butet kian diminati pengguna sebagai alternatif media pembelian buku. Menyambut akhir tahun, dimulai dari bulan November yang akan datang, direncanakan untuk diselenggarakan event bertajuk End Year Giveaway. Salah satu program yang akan dilaksanakan pada event tersebut adalah Freebase, yang akan menggratiskan pembelian buku terhadap buku yang paling murah pada transaksi minimum 100 USD dolar. 100 dolar USD. Nah, untuk ini bisa dilihat di sini ya Pak, untuk kasus yang diberikan. Kemudian Untuk yang pertama itu satu program yang dilaksanakan event ini di mana untuk menggratiskan pembelian jika pembeliannya itu lebih minimum 100 dolar. Dan di sini juga selain itu transaksinya juga harus melibatkan paling sedikit 2 buku. Tapi di sini note-nya ini udah termasuk bahwa semua skema pengujian itu akan memasukkan yang semua skema yang dari rancang itu akan memberikan paling sedikit 2 buah masukan. Jadi itu nggak terlalu dinotis, Pak. Untuk selanjutnya, hmm, di sini ada satu case yang Bapak kasih kalau misalnya ada di 4 transaksi, ya, di mana yang pertama itu senilai eh, buku masing-masing senilai 3 dengan harga 24,99, 31,99, 58,15 dan 27,55. Jadi total dari semua hmm, harga bukunya itu kita dapat 142.068. Namun karena ada program di mana bahwa kalau misalnya transaksinya lebih dari 100 maka diambil dari book price atau harga buku yang paling kecilnya itu dikurangi dengan total transaksi yang udah didapatkan. Jadi yang kita dapat tadi kan total transaksinya itu di sini ada mungkin 8 Pak yang 142 sama 68 sini 143,68. Jadi intinya ini jumlah dari semua 4 buku itu dikurangi sama minimum harga buku paling kecil. Jadi di sini kita lihat kalau harga buku paling kecil itu 24,99. Jadi kita dapat 117,9. Nah, untuk di sini untuk tanda berhenti kita pilih. Nah, untuk memprogramkan si programnya berhenti, eh, kita memberikan tanda yaitu adalah nilai 0. Dan untuk biasanya kan Pak, untuk tanda berhenti diberikan input yaitu ada sama assign yaitu triple dash, tapi untuk case yang atau kasus ini diberikan tanda 0. Dan untuk aplikasi selanjutnya menghitung nilai total transaksi, untuk transaksi paling sedikit dilibatkan dua buah buku. Jadi nanti untuk inputannya Pak minimal dua nilai atau dua harga yang akan diinput dengan nilai minimum 100 US dollar dan digratiskan untuk item yang paling murah. Jadi misalnya jika dalam 2 buku kita input, kemudian untuk yang inputan yang pertama harganya lebih murah daripada inputan yang kedua, maka yang harus dibayar hanyalah inputan yang kedua saja dengan syarat minimum 100 US dollar. Dan aplikasi menampilkan nilai transaksi dalam satu barisan keluaran dalam 2 digit presisi gunakan fungsi to fixed. Nah, untuk bagian outputnya sendiri Pak, itu digunakan to fixed, kemudian total harga, koma 2. Artinya koma 2 di sini adalah berapa angka yang akan kita
buat di belakang komanya, Pak. Oke, langsung saja ke logaritmnya, Pak. Untuk pertama mungkin kita buka aplikasi Vlogaritim dulu Pak, karena kalau nggak buka aplikasi Vlogaritimnya nggak terbuka ini programnya. Nah untuk yang pertama kan kita udah tahu bahwa kita harus mendeklarasikan yang pertama book price, itu yang paling penting, yakni harga bukunya. Yang kedua kita harus buat total transaksi karena nanti kita akan totalin dulu. Dan yang terakhir itu minimum book price. Nah, di sini kita ambil tipe data real karena kan untuk harga dari book price, total transaksi dan minimum book price itu udah dibilangkan kalau misalnya dia dua di belakang koma. Jadi sebenarnya bukan bukan terpacu ke dua di belakang koma, tapi kan ini secara logika kalau book price sama total price minimum book price itu kan nggak selamanya bulat, pasti ada belakang komanya. Oke, lanjut. Kemudian kita akan mengassign book price. Nah, untuk book price-nya ini kita inisialisasikan sebagai 0 karena kita akan mulai programnya ini dari awal. Sehingga kita buat kita inisialisasikan book price ini sebagai 0. Begitu pula kita buat ke total transaksi. Oke. Untuk selanjutnya kita akan inisialisasi lagi si minimum book price. Ini sebenarnya beda sama book price sama total transaksi karena kita belum tahu berapa awal dari minimum price ini. Jadi kita asumsikan ini sebagai infinity. Misalnya kayak banyak juga. Nah, selanjutnya setelah kita declare semua sama kita inisialisasi, pastinya kita input book price-nya. Nah, selanjutnya kami ambil looping do. Sebenarnya bisa juga pakai while Pak sama for. Kebanyakan juga sih banyak pakai while, jadi kami ambil juga sendiri. Terus ini juga bisa pakai for. Cuman kalau untuk for mungkin ada 2 looping lagi karena kan harus dia yang 99 itu kan belum tentu jadi kayak false gitu Pak. Tapi kalau misalnya yang for satu lagi bisa tapi dia nol, jadi cuma satu proses transaksi Pak. Jadi kami pilih do. Di dalam do-nya ini kami buat si do ini dalamnya book price gaji sama dengan 0. Nah, di sini Pak si book price-nya ini ketik dulu. Book price-nya ini sama dengan 0. Udah diketik ya. Karena untuk perulangannya ini berjalan dengan buku supaya harga bukunya itu si inputannya itu harga bukunya nggak boleh sama dengan 0. Jadi dalam konteks ini kalau pengguna itu diminta supaya harga buku yang mereka berulang kali mereka input itu akan diakhiri jika mereka memasukkan 0. Loop ini mungkin akan meminta kepada pengguna harga buku supaya dapat mendaftarkannya ke harga buku serta untuk menghitung total transaksi selama si pengguna dari penggunanya ini akan memasukkan harga buku. Dan makanya nanti siap kalau misalnya si inputnya ini dimasukkan 0 nih sama si usernya atau inputnya dimasukkan 0, maka nanti itu program akan berhenti. Jadi loopingnya kan berhenti Pak, maka akan dilanjutkan sama langkah-langkah selanjutnya gitu untuk menghitung total transaksi
mulai dari yang minimum harga sampai total transaksi akhirnya. Oke, untuk di sini di loopingan do-nya Pak, kita eksekusi untuk tuh termasukkan eh, branching, yaitu dimisalkan bahwa si book price-nya itu lebih kecil sama dengan si minimum book price. Nah, untuk di sini jika dia bernilai true, maka si book price-nya lebih kecil sama dengan minimum book price. Berarti kalau dia bernilai true, harga buku sama dengan harga buku yang paling kecil. Sedangkan jika dia bernilai jika dia bernilai false, maka harga buku itu sama tetap dengan harga buku. Nah, untuk itu kita inisiasi atau kita assign bahwa si minimum harga minimum book price itu sama dengan book price. Sedangkan jika dia di false, kita inisiasi bahwa si book price sama dengan book price. Nah, sebenarnya untuk bagian false-nya ini Pak, boleh kita buat minimum book price sama dengan minimum book price. Karena untuk di true-nya ini harus minimum book price dengan book price yang sama Pak, bukan di sesama atau yang di false-nya. Itu Pak. Kemudian untuk assign-nya di sini itu didapatkan dari total transaksi, di mana si total transaksinya ditambah book price. Yang kedua itu kan Pak, kalau misalnya mungkin untuk dari book price yang pertama minimum book price itu kan kita ibaratkan misalnya book price-nya itu kita ambil 5, otomatis kan Pak 5 itu lebih kecil dari minimum book price itu yakni infinity. Jadi kita tahu true-nya seperti dijelaskan teman saya. Jadi kalau misalnya udah dapat dari misalnya book price itu memang lebih kecil dari minimum minimum book price. Jadi true-nya itu kalau minimum book price itu sama dengan book price. Jadi udah kita dapat sama kalau dari visualnya tadi dari readme-nya itu kalau total transaksi itu sama dengan total transaksi plus book price. Jadi ini maksudnya Pak bahwa untuk ini proses ini untuk mengakumulasikan atau menambah harga buku yang dimasukkan oleh pengguna ke dalam variabel total total price gitu. Jadi setiap udah diinput dari book price-nya itu eh, proses-proses dari total price itu akan diperbarui Pak setiap kali si penggunanya itu memasukkan harga buku. Misalnya dia udah masukin 5, terus masukin 5 lagi. Jadi otomatis total price-nya itu akan berubah lagi. Nilai yang udah ditambahkan dari book price yang udah ditambahkan sebelumnya. Nah, kalau udah siap itu Pak, barulah kita masukkan input, kita input book price-nya. Untuk yang di false-nya, kita buat lagi conditional if di mana ini ketentuan yang udah ditetapkan yaitu kalau misalnya total transaksinya minimum sama dengan 100, minimum $100. Sebenarnya Pak di sini dolar dolar. Terus sebenarnya di sini Pak kami kan sempat udah input. Yang pertama ada kesilapan sedikit mengenai mungkin bukan nggak nampak ya. Mungkin dari
Kondisional mungkin dari kondisionalnya nih Pak. Kan ini kondisionalnya ini kan total aturan kan tadi ketentuannya kalau transaksinya minimal 100 dan minimal pembelian 2 buku. Jadi ini kami dua kan Pak udah buat if-nya nih. If-nya kami coba cuma total transaksi karena kami nggak notice ada minimum 2 buku. Jadi kami buat total transaksi terus kami apa namanya kami run dan kami kirim juga ke GitHub. Ternyata untuk percobaan yang kelima itu udah benar. Tapi saya coba baca juga tadi note kalau misalnya setiap udah di uji coba itu udah termasuk 2 buku. Jadi sebenarnya saya masih bingung. Cuman untuk total transaksi kami masukkanlah minimum 100. Nah jadi di true-nya itu kami buat transaksi. Ya. Oke untuk yang true-nya misalnya kalau kita dapat hasil transaksinya itu 125 Pak. Jadi 125 itu kan termasuk kategori total price-nya itu 100. Jadi ini termasuk diskon harganya. Jadi misal di dalam di dalam pembelian buku ini ada 4 buku dan totalnya 200.000 Pak. Dengan minimum harga buku itu 25. Jadi otomatis harga total total transaksinya itu total transaksi yang memang harus dibayar itu adalah total transaksi awal yang belum dikurangi diskon, dikurangi sama minimum price. Jadi 200 dikurang 25 itulah total transaksi yang harus dibayar si users. Namun untuk kondisi yang salah, ini sebenarnya bisa dibuat apa aja Pak, karena ini kondisi yang salah. Nanti ekspresi yang dimaksudkan adalah total transaksi sendiri. Oke. Udah. Kemudian Pak, Kami buat output sesuai ketentuan. Jadi outputnya itu 2 belakang koma, to fix. Ketiklah. untuk outputnya sendiri Pak, yaitu adalah to fixed, di mana kami menggunakan si total transaksi yang dimana nilai dari total transaksi tersebut nanti tidak akan bulat ya, karena kan harga ya Pak ya. Jadi bisa aja dia 14,56, 14,73. Jadi kami memilih dia membuat ada 2 nilai yang akan di belakang koma. Tuh Pak. Oke. Untuk output, kemudian kita akan run. Kita akan masukkan untuk harga bukunya, yaitu 23. Ini untuk harga buku yang pertama, harga buku yang kedua 34, dan harga buku yang ketiga 56. Dan ini kan ya, untuk yang pada kasus tersebut bahwa kenapa kami menginput 3 buku ataupun bisa lebih, itu karena pada kasusnya harus ada 2 buku minimum yang nilainya yang diinput atau harga yang diinput Pak, sebagai perbandingannya. Jadi jika ada salah satu yang nilainya lebih rendah daripada yang diinput, misalnya inputan A lebih rendah daripada inputan B, maka harga yang perlu dibayar adalah inputan B. Macam itu Pak. Dan untuk yang nolnya kan juga. Oke. Ini sebenarnya kan buat kondisi di mana si buku ini nggak diskon Pak. Karena kan ini lebih
kurang dari 0. Nah, coba geser dulu PR-ku. Yang ini PR-ku dinaikkan dikit. Di sini kan di sini kan Pak dia kami input 23, 34, 56. Kita hitung itu jumlahnya pasti berapa kali aku? 90. Mbak, Pak, bentar. Hmm. Kok ini benar? Bukan. Kayaknya ada yang silap ini. Enggak, Bu. Wait. Ada yang salah. Karena coba buat 100. 100. Nah, yang lebih dari 100. Lebih dari 100 ya. 100, 200, 300. Oke, coba yang satu lagi. Harga seluruh totalnya dikurangin minimum. Ini dia. Kurang dari 100 kan nggak boleh. Kena. Coba buat 9. Ini ada yang silap, Pak. Mohon beri waktu sebentar. Oke. Berarti karena tadi kan jumlahnya kan jadi 100. Oh iya. Oh iya, tetap. Oh, kok lebih dari 100 sih? Oh iya. Oke, Pak. Tadi maaf tadi ada silap, Pak, tadi. Rupanya untuk yang pertama kondisinya itu kondisi yang diskon dan ini kondisi yang nggak diskon. Jadi ini kan kurang dari total dari semua ini kan kalau kita hitung 9 tambah 8 17, 17 tambah 7 24. Otomatis ini kan nggak masuk total yang lebih dari 100. Jadi ini tetap 24. Tapi coba biar ku tercinta kalau lebih dari 100. Hmm. Lagi. Di sini kan Pak udah kita dapat totalnya ini kita hitung-hitung kan ini udah lebih dari 100 Pak. Nah, jadi sekarang kita pilih yang mungkin 56. Jadi untuk yang 56 ini sebagai nilai minimum dan yang dua ini lagi kita jumlahkan sebagai harga yang dibayar. Mungkin untuk yang praktikum kali ini yang kami tahu cuma itu dan kendala lainnya mungkin kami tadi udah nyoba pakai array Pak. Cuman untuk array kami bisa bingung gimana konsepnya supaya bisa di loopingkan lagi karena kan tadi kami juga mau pakai for Pak cuman untuk waktu dan yang mepet karena besok juga ada acara Pak jadi kami masih bisa cuma sampai sini dan tadi juga ada beberapa kesalahan di kesilapan sedikit kalau misalnya sama yang kayak tadi total yang dibawa dari 100 itu malah ikut kena diskon padahal itu kan kurang dari 100 jadi kami perbaiki makanya tadi kami ada sekitar 4 atau 5 submit baru dapat yang benarnya. Jadi kiranya sekian presentasi kami mengenai uh, X01 ini kiranya bila kami memiliki kesalahan kami mohon maaf Pak dan juga kami membutuhkan bimbingan dari Bapak beserta abang-abang asisten dosen lainnya. Sekian dari saya dan saya Grace Jabata. Terima kasih. Saya berarti Maria. Sekian dan terima kasih. Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Kapan atau mandang? Masih.